Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas soal tentang persamaan garis tapi yang saling tegak lurus. Oke? Nah, soalnya seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, mohon maaf ya kalau garis saya ini kurang lurus karena pakai tangan ini gambarnya. Ini saya ada dua buah garis ya. Garis pertama yang ini ya, garis pertama yang ini garisnya melalui titik 0,3, ini dibacanya 0,3 dan titik 4,0 ya. Lalu ada satu buah garis lagi yang tegak lurus dengan garis yang pertama. Karena di sini ada tanda siku-siku, berarti kedua garis ini tegak lurus. Dan garis yang kedua ini hanya melalui titik 6,2. Ya, sebenarnya melalui titik yang lain juga, cuman nggak pas ya. Nah, yang diketahui di gambar ini dia hanya melalui titik 6,2. Nah, yang ditanya persamaan garis yang melalui titik 6,2 dan tegak lurus dengan garis pada gambar di atas adalah, berarti yang ditanya adalah persamaan garis yang melalui titik 6,2 ya, berarti yang ditanya adalah persamaan garis yang kedua. Oke, nah biar nggak bingung saya kasih nama ya, ini garis A, ini garis B. Berarti yang ditanya adalah persamaan garis B-nya. Oke, nah ada beberapa cara untuk menentukan persamaan garis ya. Pertama ada yang Y sama dengan MX plus J. Berarti kita butuh M itu adalah gradien garis, C konstantanya ya. Nah, untuk soal kita kan mau menentukan persamaan garis B. Di persamaan garis B dia hanya memberi data satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sedangkan untuk mencari gradien kita minimal harus ada dua titik yang jelas koordinatnya. Berarti kita nggak bisa pakai rumus ini karena kita nggak punya gradiennya secara langsung ya, secara langsung nggak bisa. Lalu ada lagi yang rumus gini, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ada juga rumus seperti ini ya. Nah, ini adalah rumus garis yang melalui satu buah titik dan bergradien M. Nah, sebenarnya cocok untuk soal ini, cocok untuk garis B karena garis B melalui satu titik yaitu 6,2. Berarti X1-nya 6, Y1-nya 2. Tapi sayangnya dia tidak punya gradien ya. Nah, jadi karena kita mau kita mau pakai rumus yang kedua ini ya, tapi kita butuh gradiennya. Nah, ada hubungan antara garis ya, ada garis yang saling sejajar atau garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau garis yang saling sejajar itu gradiennya harus sama, kemiringannya harus sama, itu garis sejajar. Tapi kalau untuk garis yang saling tegak lurus itu perkalian antara gradien kedua garis itu hasilnya harus -1. Jadi syarat dua garis yang tegak lurus MA kali MB-nya sama dengan -1 gitu ya. Nah, kita butuhnya MB ya. Kalau kita mau nyari langsung MB-nya nggak bisa karena kita hanya punya satu titik. Kita butuh dua titik untuk bisa menentukan gradien. Nah, kebetulan garis A itu melalui dua titik, yaitu titik 0,3 dan 4,0. Berarti kita bisa menentukan dulu gradien garis A, baru nanti kita menentukan gradien garis B menggunakan hubungan ini, ya, oke? Nah, salah satu cara mencari gradien adalah menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. X2 dan X1, Y1 dan Y2-nya itu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, garis A kan melalui dua titik ya. Kita ke garis A dulu ya. Garis A melalui titik 0,3 dan titik 4,0 ya. Garis A melalui dua titik yaitu 0,3 dan 4,0. Nah, titik itu adalah X, Y, X, Y, X, Y. Nah, kalau dua-duanya X, Y, nah nanti kita bingung dong membedakan X1, Y1, X2, Y2-nya yang mana. Maka kita kasih angka, bebas sebenarnya ya. Tapi karena kita biasa baca dari kiri, jadi ini yang saya jadikan X1, Y1, ini yang saya jadikan X2, Y2. Oke, seperti itu ya. Nah, rumus menentukan gradien garis yang melalui dua titik adalah Y2 min Y1 per
X2 min X1. Ini rumusnya ya. Masukkan angka yang ada di soal. Y2. Y2 nya berarti 0 dikurang Y1 nya 3 dibagi X2. X2 nya 4 dikurang X1 nya 0. Berarti 0 kurang 3 min 3 dibagi 4 kurang 0 4. Nah berarti gradien garis A ya. Ini MA berarti MA nya sama dengan min 3 per 4. Nah kita bisa mencari MB dengan cara MA kali MB sama dengan min 1. Nah masukkan MA nya. MA nya kan min 3 per 4 dikali MB sama dengan min 1. Nah supaya dapat MB kamu pindahkan ya. Jadi ini bagi 4 nya pindahkan jadi kali 4. MB sama dengan min 1 kali 4 ya. Ini kan per 4 artinya bagi 4. Pindah jadi kali 4 itu terus ini kali min 3 pindah jadi bagi min 3. Nah jadi min 1 kali 4 min 4 per min 3. 4 bagi 3 kan koma, jadi biarkan aja. Min bagi min plus, jadi MB nya 4 per 3. Nah sekarang kita udah punya MB, berarti kita udah bisa menggunakan rumus kedua untuk mencari persamaan garis B. Nah gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ini saya agak cepat karena durasi ya videonya. Oke, nah ingat tadi kita mau pakai rumus. Jadi garis B ini dulu ya. Garis B melalui titik 6,2 dan bergradien 4/3. Gradiennya 4/3. Oke, nah berarti inilah yang namanya X1, inilah yang namanya Y1. Kenapa cuma X1 Y1? Karena hanya melalui satu titik. Masukkan ke rumus yang ini ya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, kita masukkan. Y min Y1, Y1 nya berarti 2 sama dengan M nya 4/3 dikali X min X1, X1 nya 6 gitu. Tinggal masukkan aja angkanya ya. Nah, di sini ada per 3, ada pecahan gradiennya pecahan per 3. Nah, biar per 3-nya hilang caranya gini. Kita tarik garis panjang, lalu seluruhnya kita kali 3. Jadi supaya gradiennya pecahannya hilang, kita kali sama penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya 3 berarti seluruhnya kali 3. Kalau penyebutnya 2 seluruhnya kali 2. Kalau penyebutnya 5 seluruhnya kali 5 gitu ya. Jadi Y kali 3 3Y min 2 kali 3 min 6 sama dengan 4/3 kali 3 nih. 4/3 kali 3. Nah kan 3 bagi 3 1. 4 kali 1 4. Nah sisa 4 kan. 4 kali, yang di dalam kurung nggak ikut dikali 3 ya, karena ini adalah perkalian. Jadi dia satu suku ini ya. X min 6. Jadi yang dikali hanya gradiennya aja, yang di dalam kurungnya enggak ya. Kemudian ini kita lanjutkan, ini kali pelangi ke dalam ya. 3Y min 6 sama dengan 4X min 24. Nah lalu kita ubah menjadi sesuai sama yang ada di pilihan ganda. Di pilihan gandanya dia maunya X sama Y nya di kiri, angkanya konstantanya di kanan. Oke. Nah karena ini 4X nya kalau saya pindahkan ke kiri jadi negatif, maka saya pindahkan 3Y nya aja. Jadi nanti saya tukar ya. Oke, ini kan udah nggak muat ya, saya sambung di sini ya. Saya sambung di sini. Jadi saya ulang ya. 3Y min 6 sama dengan 4X min 24. Oke. Jadi ini 3Y nya yang saya pindahkan, min 24 nya juga saya pindahkan. Jadi min 6 plus 24 ya. Min 6 plus 24 sama dengan 4X min 3Y. 4X min 3Y gitu ya. Lalu baru ini kita balik penulisannya ya. Boleh ditukar. Ini bukan pindah ruas ya, cuma ditukar doang. Jadi 4X min 3Y sama dengan oke, kita lihat dulu ya. Oh salah. Enggak benar ya. 6,2. Berarti tadi 3 kali 2 6. Terus X-nya 6 kali 3. Enggak dikali ya. 4 kali X 4X 4 kali min 6 min 24. Udah betul ya.
Terus ini min 6 tambah 24. Utang 6 dibayar 24. Berarti tinggal 18 ya. Nah, harusnya sih ini ya 4x min 3y sama dengan 18. Nah, tapi ini adanya 4x min 3y semuanya 6 ya. Nah, berarti ini coba saya ganti jadi 18 aja. Berarti ini salah soal ya. Oke. Berarti jawabannya yang cocok adalah yang A, 4x min 3e bukan. Yang B, 4x min 3y sama dengan 18. Oke. Nah, kurang lebih caranya seperti ini ya. Karena saya buru-buru, saya nggak tahu ya apakah saya ada yang salah hitung atau enggak. Nanti kalian cek lagi caranya. Tapi sih harusnya udah bener ya, udah nggak ada yang salah. Oke. Terima kasih, selamat belajar.